Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Cipinang Raya yang Allah muliakan. Para bapak, para ibu, para nini, para aki, para abah, para emak, para manula, para lansia, para calon ahli surga. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang sebagai persiapan kita yang pasti akan kita alami kelak, yaitu tentang fitnah dan azab kubur. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian kita membahas yang buruk-buruk dulu, yaitu fitnah kubur dan azab kubur. Nanti nikmat kuburnya kita akan bahas belakangan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur. Adanya alam kubur diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Hadis tentang alam kubur mencapai lebih dari 45 hadis, sehingga para ulama memasukkan hadis-hadis tentang alam kubur ke dalam hadis yang mutawatir maknawi. Sebagian orang ada yang mengingkari adanya alam kubur. Pertama, kata mereka tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang keduanya, bahwa adanya alam kubur itu bertolak belakang dengan pertama realita. Yang keduanya, akal mereka. Azab tidak boleh diberikan sebelum disidang. Sedangkan sidang, hisab hanya akan dialami di mana? Di akhirat. Karena itulah realita menyatakan ketika hadis tentang alam kubur diterangkan demikian, lalu digali kuburan. Tidak sesuai dengan berita hadis, lalu ditolak hadis itu karena dianggap tidak sesuai dengan realita. Sejak zaman baheula mula ini sudah banyak bermunculan keyakinan yang batil seperti itu dan sudah dibantah oleh para ulama. Pertama, Al-Quran banyak mengisyaratkan tentang alam kubur. Dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk ma dinuk man nabiyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Fadzalika hina yaqulullahu azza wa jalla yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya.
Kata Nabi SAW, setelah seorang mukmin dikuburkan, datanglah dua malaikat. Dua malaikat ini bentakannya dahsyat, lalu membentak. Lalu disuruhlah duduk. Ini kejadiannya bukan di kuburan, tapi di alam kubur, alam gaib. Kalau kuburan alam nyata. Kalau kuburan alam gaib entah di mana, entah bagaimana. Kalau di kuburan mayit nggak bisa bangkit untuk duduk. Kita tahu kondisi kuburan kan. Di dalamnya, lubang lahatnya kita tahu. Nggak bisa bangkit untuk duduk. Tapi orang ini disuruh duduk dan duduk. Fayujlisanihi. Duduk. Ini menunjukkan bukan di kuburan, tapi di alam kubur. Lalu dua malaikat tersebut bertanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, dan ini fitnah terakhir yang teralami oleh seorang mukmin. Dan itulah, ini kata Nabi, yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Ibrahim 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itulah peristiwa yang oleh Allah diterangkan, Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap. Maksud memantapkan itu menegarkan orang-orang yang beriman. Kenapa harus ditegarkan? Karena dibentak oleh dua malaikat yang menakutkan, Munkar dan Nakir. Maka ditegarkan sehingga bisa menjawab dengan jawaban yang benar, dan itu yang disebut dengan al-qaulu tsabit. Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap, maksudnya dengan jawaban yang benar ketika di alam kubur. Lalu orang mukmin ini menjawab, Rabbi Allah wa diniyal Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang benar. Dan ini oleh Allah diterangkan dalam Ibrahim ayat 27 tadi. Ini menunjukkan ayat tersebut berbicara tentang alam kubur. Ayat tadi berbicara tentang fitnah kubur, yang menunjukkan bahwa alam kubur ada diterangkan dalam Al-Quran. Ini salah satu contohnya. Setelah orang mukmin itu menjawab, ada suara terdengar dari langit, fayunadi munadin minas sama, ada suara dari langit. Dipastikan ini suara yang berbicara Allah Azza wa Jalla, dilihat konten. Dilihat isi, an sadaqa abdi, bahwa hambaku ini telah benar dalam menjawab pertanyaan. Kalau menyebut hambaku berarti yang bicara siapa? Allah, bukan malaikat. Maka fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah wa aftahu lahu baban ilal jannah. Hamparkan hamparan dari surga, karpet, kasur, berikan pakaian dari surga dan bukakan pintu menuju surga, lalu dibukakan. Ini salah satu bentuk nikmat kubur bagi orang mukmin. Dibukakan pintu menuju surga, lalu bertiup angin surga. Ademnya, wanginya, nyamannya, nggak ada bandingannya dengan kondisi di alam dunia. Apalagi hamparan dari surga, baju, pakaian juga dari surga. Ini salah satu di antara bentuk dari
nikmat kubur. Nanti rincian bentuk nikmat kubur akan kita terangkan. Bukan sekarang nggak akan keburu, mungkin bulan depan. Kalau bulan depan masih ada ya, bulan depan sudah Ramadan ya. Saya nggak tahu Ramadan masih ada nggak pengajian di sini. Kalau ada siapa takut. Kalau tidak ada sebodoh. Lalu kata Nabi SAW, ammal abdal kafiro awil fajiro. Adapun kalau hamba itu kafir atau fajir. Fajir itu muslim, tapi durhaka. Perintah diabaikan, larangan dilanggar. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Tapi ngaku muslim, durhaka, fajir. Maka didatangi dua malaikat, bentakannya dahsyat, lalu dibentak, lalu disuruh duduk, lalu ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia menjawab, la adri. Aku tidak tahu. Ditanya lagi, madinuk, apa agamamu? Dia menjawab, la adri, aku pun tak tahu. Ditanya pertanyaan ketiga, fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang diutus kepadamu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW, fala yuhtada li ismih. Dia tidak diberi petunjuk tentang namanya, enggak tahu siapa laki-laki ini. Apa kata malaikat? La daraita wa la talauta. Kamu enggak tahu karena dulu kamu enggak ngaji. Wa la talauta itu enggak membaca, enggak belajar, enggak mendengar. Coba lihat dalam Al-Quran surah Al-Mulk. Allah ketika menjelaskan orang ahli neraka masuk ke dalam neraka, alam ya'tikum nadhir, bukankah pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Dia menjawab, bala. Ya sudah datang, walakin kadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, ya kami sudah datang kepada kami dai, tukang memberi peringatan. Kami bohongkan, kami dustakan, kami bilang Allah enggak nurunkan keterangan itu. Kamu mah sesat. Jadi orang yang didakwahi menuduh sesat kepada yang mendakwahinya. Dan itu di neraka terungkap. In antum illa fi dhalalin kabir. Kata mereka, kata para ahli neraka waktu dulu di dunia didakwahi, kalian ini kelompok sesat. Ada enggak orang yang didakwahi menuduh sesat kepada yang mendakwahinya? Ada banyak. Jangan heran, ini Quran sudah mengungkap. Wa qalu, lalu mereka berkata, lau kunna nasma'u aw naqilu. Kalau dulu kami waktu di dunia mendengar dakwah, wa naqilu, memahami dakwah, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami sekarang tidak akan masuk neraka sa'ir. Jadi penyebab orang itu masuk neraka sa'ir dulu didakwahi nolak, tidak mendengar, tidak belajar, tidak membaca, tidak memahami. Di alam kubur disebutkan la daraita wa la talauta. Kamu enggak tahu karena dulu kamu enggak belajar, enggak baca. Tidak mau hadir di kajian. Fayunadi munadi minas sama'an kadzaba abdi, maka ada seruan dari langit. Hambaku ini telah berdusta.
fafrishuhu minan nar walbisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Hamparkan bagi dia hamparan dari neraka, pakaikan baju dari neraka, bukakan pintu menuju neraka. Bertiuplah angin neraka, kebayang panasnya kayak apa, baunya juga kayak apa. Inilah peristiwa yang disebut dengan fitnah kubur. Sehingga wajib untuk kita yakini keberadaan fitnah kubur, wajib kita mempersiapkan diri menghadapi itu agar bisa menjawab 3 pertanyaan tentang Rabb, tentang agama dan tentang Nabi Muhammad SAW. 3 perkara pokok. Ada kitabnya khusus disebut Al-Usulu Ats-Tsalatsah. 3 perkara pokok yang akan dijadikan sebagai pertanyaan di alam kubur. Kita wajib memahaminya, mengaplikasikannya agar bisa menjawab pertanyaan di alam kubur nanti. Suatu hadis dari Urwah bin Zubair dari khalahnya. Urwah ini keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Dari tantenya yaitu Aisyah. Kata Aisyah, dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atu minal Yahud. Kata Aisyah, Nabi masuk menemui aku, ketika itu aku ada tamu seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi dulu suka bertamu ke Aisyah dan oleh Aisyah diterima. Menunjukkan boleh kita menerima tamu non-muslim dan wajib tetap dimuliakan. Dan memuliakan tamu bagian dari iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah muliakan tamu. Siapapun tamu itu walaupun orang kafir. Ini Yahudi masuk menemui Aisyah, diterima oleh Aisyah. Lalu berkata wanita Yahudi ini, hal sya'arti annakum tuftamuna fil kubur. Kalian tahu enggak bahwa kalian ini akan difitnah di alam kubur? Qalat Aisyah menyatakan, farta'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam gemetar badannya. Lalu berkata, innama tuftanul Yahud, hanyalah yang difitnah di alam kubur itu Yahudi. Kaum muslimin mah tidak. Itu kata Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Falabithna layali. Setelah berlalu beberapa hari, berkatalah Rasul SAW kepada Aisyah, ya Aisyah, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Hei Aisyah, kamu tahu enggak, baru saja diwahyukan kepadaku kalian akan difitnah di alam kubur. Jadi setelah turun wahyu, Nabi SAW baru tahu, oh iya akan ada fitnah di alam kubur. Apa kata Aisyah? Fasami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'du yasta'idzu min adzabil qabr. Sejak saat itu aku mendengar Nabi sering berdoa minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Jadi kaum muslimin mengalami fitnah kubur dan itu fitnah terakhir. Apalagi orang kafir juga mengalami fitnah kubur seperti hadis tadi, datang 2 malaikat ditanya Rabb, agama dan Nabi, kemudian mereka tidak bisa menjawab. Timbul pertanyaan, apakah orang yang tidak mukallaf juga akan ditanya? Yang tidak mukallaf teh siapa? Bayi yang mati sebelum balik, kan tidak mukallaf ya.
Atau orang yang gila sejak lahir sampai matinya dia gila, juga tidak mukallaf. Atau umpamanya orang yang ketika Islam datang dia sudah pikun. Jadi tidak memahami dakwah yang sampai kepadanya sampai matinya, itu tidak mukallaf. Apakah orang yang tidak mukallaf juga mengalami fitnah kubur? Ini dibahas oleh para ulama. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, al-fitnatu amatun li jami'il mukallafin illa an-nabiyyin faqad ukhtila fihim. Wa illa syuhada wal murabituna wa nahwuhum mimman ja'atin nusus dalah ala najatihim minal fitnah. Fitnah kubur umum berlaku teralami kepada semua yang mukallaf. Kecuali para nabi. Para ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan para nabi ditanya. Sebagian lagi menyatakan tidak. Nanti ikhtilafnya akan kita bahas. Juga para syuhada dan murabitun tidak difitnah. Ketika para sahabat bertanya, ma balul mu'minuna yuftanuna fi quburihim illa syuhada. Kenapa orang-orang mukmin difitnah di alam kubur tapi para syuhada tidak? Apa kata Nabi SAW? Kafa bibariqati suyuf inda ra'sihi fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya ketika jihad itu cukup menjadi fitnah bagi mereka. Dan al-murabitun itu apa? Bahasa kitanya ronda gitu. Jadi gini, kalau umpamanya kita perang kan hanya di siang hari ya. Malam hari mah istirahat, dan prajurit juga bukan robot. Perlu apa? Perlu istirahat, robot gak perlu dicasnya. Jadi hanya siang, malamnya mereka istirahat kemah, tidur, persiapan pertempuran esok hari. Nah ketika istirahat di tenda ada beberapa penjaga yang piket ngeronda ya, jangan-jangan ada serangan mendadak, jangan-jangan ada infiltran yang masukkan gitu ya. Yang ngeronda ini, yang jaga ini disebut murabitun. Atau petugas border. Di perbatasan negara kan selalu dijaganya, bisa ada orang asing masuk dan seterusnya. Dan itu resikonya nyawa. Bisa disergap oleh musuh yang akan masuk, yang akan melakukan infiltrasi, disergap, dibunuh, nyawa taruhannya. Dan gak boleh tidur, walaupun ngantuk, harus dibelel-belel ini mata. Kalau ngantuk ngopi kayak gitu, jalan-jalan, olahraga, bari jeung cingceng tetap matanya kayak burung elang mengawasi pergerakan sekitarnya. Kalau ada yang musuh, itu murabitun. Jadi kerjanya berat dan beresiko, nyawa taruhannya. Para syuhada, para murabitun dan beberapa orang ada yang tidak kena fitnah kubur. Nanti akan dibahas siapa saja. Semoga kita termasuk salah satunya. Jadi para nabi diikhtilafkan. Adapun syuhada dan murabitun tidak terkena fitnah kubur. Adapun yang tidak mukallaf, baik anak kecil yang mati sebelum balik atau masih bayi atau orang-orang gila, maka diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan mereka tidak kena fitnah kubur. Yang berpendapat seperti ini diantaranya Al-Qadhi Abu Ya'la, Ibnu Uqail dan banyak lagi. Mereka menyatakan fitnah kubur hanya dialami oleh mukallaf.
Adapun yang tidak mukallaf, maka apa yang akan ditanya? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka tetap kena fitnah kubur. Dan ini pendapat dipegang di antara oleh Abul Hakim Al-Hamdani, juga Abul Hasan, Ibnu Abdus, dan beberapa pendapat dari sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i. Mereka berdalil dengan hadis. Nabi SAW suatu saat mensolatkan anak kecil yang mati sebelum balik. Ketika mensolatkan, doa yang beliau baca setelah takbir ketiga, takbir pertama kan baca apa? Fatihah dan boleh ditambah surat pendek. Tidak ada syariat doa iftitah, langsung Fatihah. Fatihah saja cukup, boleh ditambah dengan surat pendek kulhu atau apalah. Terus takbir kedua baca salawat seperti yang kita baca di tahiyat. Takbir lagi, nah yang ketiga doa untuk jenazah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Ketika Nabi SAW mensolatkan anak kecil, beliau berdoa Allahumma qihi azabal qabr wa fitnatal qabr. Ya Allah, selamatkan anak ini dari azab kubur dan dari fitnah kubur. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama seperti Imam Malik dan yang lainnya dan sebagian ulama-ulama Syafi'iyah bahwa anak kecil juga kena fitnah kubur. Sebagian lagi, bahkan inilah pendapat mayoritas ulama ahlus sunnah, bahwa anak kecil atau yang bukan mukallaf hanya terkena satu kali fitnah. Kapan? Bukan di alam kubur. Di alam kuburnya mereka tidak terkena fitnah kubur, tapi nanti di akhirat. Di akhirat orang-orang ada 4 tipikal orang dikumpulkan. 4-4-nya tidak mukallaf. Pertama, orang yang masih bayi atau belum balik lalu mati. Kedua, orang gila. Ketiga, orang yang Islam datang ketika dia sudah pikun. Nggak bisa lagi memahami apa yang didakwahkan. Dan yang keempatnya orang yang mati di masa fatrah. Fatrah itu masa ketika belum ada Nabi yang diutus. Nabi terdahulu sudah wafat, ajarannya juga sudah nggak ada lagi yang tersisa kecuali dari campur aduk. Kemudian Nabi yang baru belum ada. Itu di masa fatrah. Keempat-empatnya dipanggil. Maka keempat-empatnya berhujjah. Kata anak kecil, ya Allah, Islam datang ketika aku belum balik dan aku mati sebelum aku balik. Terus yang gila menyatakan, ya Allah, Islam datang ketika aku gila gak bisa memahami apapun. Orang yang pikun menyatakan, ya Allah, Islam datang ketika aku sudah tidak bisa menangkap, memahami apapun, dan seterusnya. Maka kata Allah, terjunlah kalian semua ke dalam neraka. Disuruh terjun ke dalam neraka. Siapa yang terjun ke dalam neraka karena pertama, taat kepada Allah. Kedua, yakin atas keadilan Allah. Niscaya api neraka itu dingin bagi mereka, lalu mereka diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi siapa yang tidak mau, malah lari menjauh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena kalau mereka tidak mau terjun ke dalam neraka, pertama nggak taat perintah Allah. Kedua, suudzon. Masa saya nggak punya dosa dimasukkan ke dalam neraka, nggak adil Allah kan gitunya. Akhirnya lari mereka. Menghindar, maka merekalah yang dimasukkan ke dalam neraka.
Ini salah satu di antara pendapat para ulama tentang orang-orang yang tidak mukallaf, nasib mereka di akhirat. Termasuk bayi. Ya. Adapun pendapat yang lebih kuat tentang bayi yang mati sebelum balik, pendapat yang lebih kuat mereka menjadi ahli surga. Bahkan mereka menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Itulah pendapat yang terkuat tentang anak kecil yang mati sebelum balik. Dan ini menjadi hiburan bagi kita yang pernah mengalami kehilangan anak kecil. Mungkin di sini ada ya yang punya anak kecil lagi lucu-lucunya gitu, lalu mati, ada? Ya, sedih apa tidak? Bingit sedihnya. Tapi dihibur. Mereka nanti setelah kematiannya di alam kubur berada dalam pengasuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Terus di akhirat mereka menunggu kedua orang tuanya, kemudian mereka menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga ya. Ini keuntungan bagi orang yang memperoleh ujian berat berupa ditinggal mati oleh anak yang masih kecil. Tapi jangan dijadikan alasan cekek aja ketika kecil mati. Nak silakan duluan ya, tunggu ibu di sana. Nah, itu mah konyol. Maka itu akan menjadi tuntutan di akhirat. Berkata Ibnu Abil Izz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ketika menjelaskan tentang alam kubur, baik fitnah kubur, nikmat kubur ataupun azab kubur. Kata Ibnu Abil Izz, wa qad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti azabil qabr wa na'imihi liman kana lidzalika ahla. Wa su'alal malakain fayajibu itiqadu thubuti dzalika wal imanu bihi wa la natakallamu fi kaifiyatihi id laisa lil aqli wuqufun ala kaifiyatihi likaunihi la ahda lahu bihi fi hadhihi dar. Kata Ibnu Abil Izzi, berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mutawatir tentang tetapnya adanya azab kubur dan nikmat kubur bagi orang-orang yang layak mendapatkannya. Juga pertanyaan dua malaikat, yaitu Munkar Nakir. Maka wajib bagi kita meyakini tentang hal itu dan mengimani hal itu. Dan kita tidak berbicara tentang kaifiat. Kaifiat itu bagaimana kondisi di sana berdasarkan akal, karena akal tidak mampu menjangkaunya. Kenapa? Hukum alam yang Allah terapkan di alam barzah berbeda dengan di alam dunia. Kalau di alam dunia, sekarang umpamanya kita tulang belulangnya remuk. Umpama ke gelas setum, bisa utuh lagi? Tidak bisa, kecuali Tom and Jerry. Itu kurang mendidik saya pikir ya. Nanti anak tuh berpikir kalau umpamanya si Tom ke gelas setum sampai gepeng, dipompa bisa hidup lagi, anak nanti berpikir gitu ya. Salah tuh. Jangan kasih tontonan itu. Kenapa saya nonton? Udah kadung dulu itu mah, jangan diturutan. Di dunia nggak bisa utuh lagi. Tapi di alam barzakh bisa. Kita pernah membahas di pertemuan lalu bahwa di alam kubur ada satu himpitan. Tak ada orang yang selamat dari himpitan ini, termasuk orang yang tersoleh. Sa'ad bin Mu'adz yang sudah kita jelaskan. Dihimpit sampai remuk tulang belulangnya, kemudian
utuh seperti sedia kala. Ini kan nggak terjadi di alam dunia. Hukum alam yang Allah terapkan di alam dunia dengan di alam barzah beda. Nanti kita akan ceritakan beberapa bentuk dari azab kubur. Ada orang yang ditusuk rahangnya sampai tembus. Sakit nggak? Bingit pastilah. Kemudian dicabut lagi, utuh lagi. Ada orang yang berbaring lalu ditimpa dengan batu besar kepalanya sampai mejrel, sampai penyet. Digeprek tuh kayak ayam. Sampai hancur si kepalanya. Lalu si batu itu menggelinding. Diambil, balik lagi. Kepalanya sudah utuh seperti sedia kala. Itu terjadi di alam kubur. Gak masuk akal kan? Iya, karena akal hanya bisa menjangkau apa yang ada di alam dunia. Yang hukum alam yang Allah terapkan berbeda dengan di alam barzakh. Maka memahami alam barzakh atau alam gaib yang lainnya gak bisa dengan akal. Jadi itulah yang diterangkan oleh para ulama tentang adanya alam kubur. Lalu berkata selanjutnya Ibnu Abil Izzi, wa'lam anna azabal qabr huwa azabul barzakh. Fakullu man mata wa huwa mustahiqun lil azab nalahu nasibuhu min kubira aw lam yuqbar. Akalathu siba aw ihtaraqa hatta sara rumadan wa nusifa fil hawa aw suliba aw ghuriqa fil bahar wasala ila ruhihi wa badanihi minal azab ma yasilu ilal makbur. Ketahuilah azab kubur itu adalah azab barzakh. Alam kubur disebut alam barzakh. Barzakh itu secara bahasa artinya pemisah. Allah menyatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai nanti mereka dibangkitkan. Barzakh maksudnya alam kubur. Alam kubur disebut alam barzakh karena alam kubur itu memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Tengah-tengahnya ini alam kubur, maka disebut alam barzakh. Azab kubur adalah azab barzakh. Setiap orang yang mati dan dia layak memperoleh azab kubur karena amal buruknya, dia akan mengalaminya baik dia dikuburkan atau tidak dikuburkan. Ada orang mati tidak dikuburkan? Ada banyak, umpamanya dimakan binatang buas atau terbakar. Atau malah bukan terbakar, matinya biasa lalu si mayatnya dibakar kremasinya. Sampai jadi abu, abunya kemudian disimpan biasa di kendi atau ditebar di udara gitu. Atau disalib. Terus dibiarkan dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Atau tenggelam di lautan dimakan oleh ikan hiu atau binatang-binatang laut lainnya. Maka mau dikubur mau tidak tetap mereka masuk alam kubur. Dan kalau amalnya buruk memperoleh azab kubur. Kalau amalnya baik memperoleh nikmat kubur. Jadi disebut alam kubur karena umumnya manusia mati dikuburkan. Diambil dari keumuman. Walaupun orang tidak dikuburkan ketika matinya tetap mereka akan masuk ke alam kubur. Dan akan memperoleh peristiwa di alam kubur, roik fitnah kubur, azab kubur kalau dia durhaka, dan nikmat kubur apabila dia beramal soleh dan beriman. Ya. Inilah beberapa keterangan tentang alam kubur dan adanya fitnah kubur. Adapun ayat-ayat Al-Quran
yang berbicara tentang adanya alam kubur diterangkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya, pertama dalam surah At-Taubah ayat 101 Allah menyatakan, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan azab orang kafir ini 2 kali. Setelah diazab 2 kali, mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih dahsyat. Jadi 3 kali orang kafir diazab. Ketika menjelaskan ayat ini, para ahli tafsir menyatakan diazabnya orang kafir 3 kali. Pertama di dunia. Berupa apa? Berupa dihancurkannya mereka, dibinasakannya mereka. Karena pengingkaran mereka kepada dakwah para nabi. Si Fir'aun ditenggelamkan ke Laut Merah. Ada lagi yang terkena gempa dahsyat. Ada lagi yang diutus angin panas. Ada yang pernah ke Aqsa? Enggak ada. Yang pernah pasti satu paket dengan ke Petra. Petra itu adanya di Yordania. Di Petra itu bekas kaum yang dulu durhaka. Itu kalau kita ke sana ada masih bekas istana mereka di pahat, di gua, di gunung gitu. Masih ada tuh istananya tuh. Kita ke sana, para turis itu ke sana melalui apa? Melalui jalan, bisa lah gede 2 bus masuk gitu. Kalau diperhatikan jalan ini tadinya adalah tanah yang terbelah. Kelihatan tuh, jadi aja jalan menuju ke sana. Itu dulu ada gempa bumi terbelah, orang masuk lalu menyatu lagi tuh. Terkubur, terhimpit. Udah nggak perlu dikuburkan itu mah ya. Karena sudah dikuburkan. Beragam orang yang durhaka oleh Allah diazab di dunia keneh. Yang pertama. Dan untuk orang-orang kafir di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, azab yang Allah turunkan kepada mereka berupa kekalahan telak dalam beragam peperangan. Itu azab yang pertama di dunia. Azab yang kedua di alam kubur. Inilah yang dimaksud sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab mereka 2 kali. Pertama di dunia, yang kedua di alam kubur. Setelah itu tsumma yuradduna ila adzabin azim. Mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih dahsyat, yaitu di akhirat, di neraka. Dan ayat ini menunjukkan adanya azab kubur. Yang pertama. Kedua dalam surah Ghafir 45 dan 46 Allah menyatakan wa haqa bi'ali fir'auna su'ul azab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ila ashaddil azab. Kata Allah Azza wa Jalla, keluarga Fir'aun akan ditimpa azab yang buruk. Neraka dihembuskan kepada mereka setiap pagi dan petang. Kemudian pada hari kiamat nanti masukkan Fir'aun dan keluarganya ke azab yang lebih dahsyat. Jadi si Fir'aun ini, kata Allah, setiap pagi dan petang dia beserta para pasukannya itu dihembuskan api neraka setiap pagi dan petang. Sampai hari kiamat. Kapan itu? Sekarang di alam kubur. Dan nanti pada hari kiamat masukkan mereka ke dalam azab yang lebih dahsyat di neraka. Jadi si Fir'aun juga 3 kali diazabnya di dunia, dimasukkan ditenggelamkan di lautan, nanti terus sekarang ini di alam kubur, neraka itu dihembuskan setiap pagi dan petang. Sampai kiamat, nanti setelah kiamat dihajar lagi, dimasukkan ke azab yang jauh lebih dahsyat, yaitu
neraka waliyadzubillah ya. Jadi ayat-ayat tadi berbicara tentang azab kubur, maka keliru besar. Kalau orang mengingkari adanya azab kubur, adanya alam kubur, diingkari hanya karena dianggap tidak ada dalam Quran. Kata siapa tidak ada? Ya bisa umpamanya ya kita mendengar banyak ikan hiu di lautan. Nggak percaya nih. Kita buktikan yuk, hayu. Gimana buktinya? Berdiri aja di depan pantai dari pagi sampai petang, teisuk jedur, nepikan ke sore jeder. Dia ambil teropong terus ke tengah lautan, lihat ikan hiu. Sebulan lamanya setiap hari nggak pernah ada. Lalu disimpulkan nggak ada ikan hiu. Saya sudah melihat setiap hari. Tapi di mana melihatnya? Di pantai, ya nggak akan ada tuh. Kalau mau tahu melihat ikan hiu gimana caranya? Pergi ke lautan, di lautan terus nyemplung nyelam ke dalam. Baru ketemu, setelah ketemu dimakan, baru percaya tuh. Ini orang baca terjemah Al-Quran, mana tentang azab kubur tidak ada. Telah disimpulkan, nggak ada, Al-Quran nggak berbicara tentang azab kubur. Karena mereka bukan ahli selam, ahli menyelam. Paling nyebur di atas berenang gitu, nyelam dikit enggak. Tapi coba pakai alat selam ke dasarnya, ke tengah samudra, bakal ketemu tuh. Setelah ketemu mati dimakan. Para ulama menyelami Al-Quran lebih dalam daripada ahli penyelam menyelami lautan. Dan mereka menemukan banyak hal, termasuk ayat-ayat tentang azab kubur seperti yang dijelaskan tadi. Demikian juga hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha seperti yang kita jelaskan tadi. Hadisnya sahih. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Fadzakara fitnatal qabr allati yuftanu fiha al-mar'u. Falamma dzakara dzalika dhajjal muslimuna dhajjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah. Di tengah khutbahnya beliau menerangkan tentang fitnah kubur. Setiap orang bakal mengalami fitnah kubur. Maka ketika kaum muslimin mendengar adanya fitnah kubur, mereka pun terhenyak, terguncang jiwanya. Karena apa? Karena takut menghadapi adanya fitnah kubur. Karena iman mereka hebat, terbayang bagaimana fitnah kubur bergetar. Nah kalau kita mah cuek ya. Mendengar azab kubur, azab neraka cuma ketawa. Kenapa? Kurangnya penghayatan. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat An-Nasai kata Asma binti Abu Bakar, halat baini wa baina an afha kalama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma sakanat dajjatuhum qultu lirajulin qaribin minni ay barakallahu lak madza qala Rasul sallallahu akhir qawlahu qala qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariban min fitnatid dajjal. Ketika Nabi khutbah, Asma itu kan berada di saf paling belakang karena perempuan ya enggak. Ketika Nabi menjelaskan azab kubur, kaum muslimin riuh. Sehingga aku kurang bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika keriuhan suara manusia sudah mereda, aku bertanya kepada laki-laki yang ada di hadapanku. Laki-laki yang ada di saf paling belakang tentu saja, paling dekat kepada saf wanita. Wahai bung kalau kita akang, aa. Apa yang tadi dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir khutbahnya. Karena kurang mendengar.
Asma binti Abu Bakar ini? Orang itu menjawab, Nabi menyatakan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di kubur-kubur kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya. Walhasil dari hadis-hadis tadi kita tahu adanya fitnah kubur, adanya azab kubur. Nanti kita akan bahas beberapa bentuk azab kubur dan penyebabnya. Kenapa orang sampai diazab di alam kubur. Agar kita bisa menghindarinya dari sekarang. Salah satu bukti atau fakta adanya azab kubur adalah Nabi SAW bisa mendengar jeritan orang yang diazab di alam kubur. Hanya beliau kalau dari kalangan manusia. Selain beliau tidak ada. Dan beliau pernah berkata, seandainya aku khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah-jenazah kalian, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian bisa mendengar jeritan alam kubur seperti yang aku dengar. Alhamdulillah Nabi tidak berdoanya. Kalau berdoa, kita masuk ke kuburan, pada menjerit-jerit itu. Akan mau tuh nguburin. Apalagi kalau umpamanya rumahnya di dekat kuburan, baru guak gitu ya. Jangankan ada orang yang menjerit, ada bayi tetangga nangis aja kita nggak bisa tidur, ya enggak? Apalagi ini orang yang disiksa gitu ya. Bukankah itu di alam kubur? Kenapa dikaitkan dengan kuburan? Nanti ada penjelasan. Walaupun kuburan dengan alam kubur dua hal yang berbeda, tapi masih ada keterkaitan. Kadang keterkaitannya erat, kadang-kadang renggang, kadang-kadang lemah sekali. Seperti apa? Seperti kaitan orang yang mengalami mimpi, dia melakukan banyak aktivitas dalam alam mimpinya, tapi badannya berbaring di atas kasur. Apa yang dialami di alam mimpi, ngaruh nggak kepada badannya dia di atas kasur? Kadang ngaruh ya, kadang tidak. Orang umpah di alam mimpinya, mimpi teriak-teriak. Benar teriak-teriak ya enggak? Kadang-kadang orang umpah bermimpi jalan. Benar dia bangun jalan, ngelindur. Ada yang gitu? Ada. Ada orang mimpi ngomong begini, benar orang yang ngomong. Anak kecil ngimpi kencing. Dia ngompol, benar ya enggak? Kalau orang dewasa suka mimpi kencing, suka tapi enggak ngompol ya. Saya sering ngimpi kencing tapi enggak ngompol tuh. Nah kalau orang dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri, apa yang terjadi? Junub, benar-benar ya enggak? Ada pengaruh antara mimpi dengan jasadnya. Padahal alam mimpi beda, jasad alam nyata, ada di atas tempat tidur, alam mimpi entah di mana itu alam gaib, tapi masih ada hubungan. Walaupun kadang-kadang nggak ada hubungan, kadang-kadang nggak ngaruh mimpi lari, mimpi teriak, cuek aja, ngerek, ngorok, tidak ada pengaruhnya. Ada yang begitu? Ada. Jadi berbeda-beda. Alam kubur dengan kuburan juga begitu. Kadang pengaruh alam kubur kepada kuburan nyata terlihat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk si mayit ketika digali gosong ada. Malah ada, ini bukan khurafat, cerita nyata yang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah diterangkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Ada mayit yang loncat keluar dari kuburannya dalam keadaan gosong. Sama dengan orang mimpi loncat, benar. Badannya loncat. Kan ada orang lagi tidur tiba-tiba berteriak kemudian bangun, ada? Itu pengaruh apa? Pengaruh mimpi. Mimpinya memiliki pengaruh yang kuat kepada badannya. Walaupun tidak semua orang yang mimpi berpengaruh ke badannya.
Banyak kita sering mimpi begini begitu tapi badannya tetap adem ayem di tempat tidur banyak. Tergantung orangnya. Maka Nabi SAW diriwayatkan mendengar jeritan alam kubur. Kisah-kisah itu nanti kita akan bahas bulan depan ya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata Zaid, bainama an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haid li Bani Najjar ala baglah lahu wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat tulqihi. Wa idza akbur sittah au khamsah au arba'ah. Ketika Nabi SAW ada di sebuah kebun milik Bani Najjar. Di atas baglah itu binatang perkawinan kuda dengan keledai. Kuda dengan keledai beda ya. Tapi sejenis, bisa kawin? Bisa. Nah hasilnya bagal tadi. Tiba-tiba kami sedang bersama beliau. Tiba-tiba si kudanya itu merontak. Hampir Nabi SAW terlempar. Tiba-tiba di sana ada kuburan 6, 5 atau 4 kuburan. Kata Nabi SAW, "Ma'ya'rif ashab hadhil akbur." Siapa yang tahu siapa penghuni kuburan ini? Maka ada orang bertanya, "Ana, saya tahu ya Rasulullah." Kemudian ditanya, famata haula, kapan matinya mereka ini? Maka dijawab, matu fil isyrak, mereka mati ketika mereka musyrik. Kata Nabi SAW, inna hadhil ummah tubtala fi quburihya falaula alla tudafinu la da'utullaha ayyusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma minhu. Sesungguhnya umat ini akan difitnah di alam kubur. Seandainya aku tidak takut kalian tidak mau menguburkan jenazah-jenazah kalian, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian bisa mendengar azab kubur seperti yang aku dengar. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mendengar jeritan alam kubur. Apa selain Nabi ada? Diisyaratkan oleh riwayat berikut ini. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, kharaja Rasulullah SAW ba'dama gharabati syams fasami'a sautan faqala yahud tu'adzabu fi quburiha. Nabi keluar setelah matahari terbenam. Keluar untuk ke masjid mau sholat. Tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara. Kelihatan dari ekspresinya seperti mendengar sesuatu. Lalu berkata, Yahudi sekarang sedang diazab di alam kuburnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mendengar jeritan dari alam kubur. Adakah orang selain Nabi yang pertama bisa mendengar jeritan alam kubur? Kedua, melihat adanya azab kubur. Ternyata ada. Real, nyata, dan itu ada persaksian dari para ulama dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana kejadiannya? Nanti bulan depan kita lanjut. Sekarang sudah habis, cukup untuk aki-aki dan ini cukup 1 jam. Waktu yang kita habiskan untuk ngaji, lewat 1 jam buyar konsentrasi ya. Kita akan teruskan nanti di bulan yang akan datang. Saya nggak tahu apakah Ramadan masih ada atau tidak. Ini tanggal 2. Lihat aja nanti pengumumannya ya. Kalau ada, insya Allah kita adakan. Kalau tidak ada, ya nggak masalah.
Kita cukupkan sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, karena ada peribahasa ladies first, kita mulai pertanyaan dari Ikhwan dulu. Enggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi yang kaum muslimin yang fajir itu di azab kuburnya dia kekal atau tidak Ustaz? Dan apa yang bisa menghentikan dia kalau memang bisa berhenti Ustaz? Di alam kubur kekal atau tidak terus? Dan apa yang bisa menghentikan kalau memang tidak kekal itu? Taib, barakallahu fiik. Apakah azab kubur itu kekal atau tidak? Maksudnya kekal sampai kiamat. Sampai kiamat. Setelah kiamat selesai. Terus tidur. Nanti diproses hisab di akhirat baru ke surga atau ke neraka. Itu pertama. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa besar, mereka mengalami sampai hari kiamat. Bagaimana dengan orang muslim? Orang muslim yang rajin ibadah, rajin ngaji, rajin datang ke masjid Cipinang Muara. Tapi rajin gibah, rajin ngegosip, rajin bohong, rajin maksiat. Ada yang begitu? Mudah-mudahan tidak ada, tapi mungkin saja ada. Serba rajin. Ngaji rajin, sholat rajin, saum rajin, maksiat rajin, dosa rajin, serba rajin. Mungkin terkena azab kubur, mungkin. Ada nggak yang bisa menghentikan atau minimal mengurangi? Ada. Pertama, doa orang-orang yang masih hidup, terutama anaknya. Makanya saya sering ingatkan kepada jamaah, orang tua yang sudah meninggal atau siapapun kerabat, sahabat dekat, walaupun nggak ada kekerabatan. Tapi pernah kita bersahabat ketika mereka masih hidup lalu sekarang mati. Coba doakan ampunan. Sampai nggak doa kita? Sampailah. Kita kan selama ini sering dituduh percuma mendoakan orang mati nggak sampai. Kata siapa? Sampai. Kenapa mereka menyimpulkan begitu? Salah paham. Kita hanya mempermasalahkan menghadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah sampai atau tidak, itu yang dipermasalahkan. Dan ulama Ahlus Sunnah menyatakan bisa sampai, walaupun sebagian menyatakan tidak sampai. Tapi kalau mendoakan, berbeda antara mendoakan orang yang mati dengan mengirim pahala, menghadiahkan pahala kepada orang mati. Dua hal yang berbeda ya. Mendoakan orang mati pasti berpengaruh kepada orang yang mati. Quran, hadis banyak tuh. Quran menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Orang-orang yang datang kemudian, ini para tabi'in, mendoakan para sahabat yang sudah mati. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampun dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu meninggalkan kami. Quran. Terus adanya sholat doa jenazah, berarti berdoa untuk orang yang sudah mati ya. Diajarkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan doa kita kepada orang yang mati sampai. Dalam arti kalau dikabul berpengaruh ya. Jadi jamaah sekalian hafalkan doa sholat jenazah. Baca sesering mungkin. Siapa di antara kita yang orang tua yang sudah mati lalu mendoakan orang tuanya 5 kali sehari, durhaka dia. Kurang 5 kali mah. Harus lebih dari itu. Karena orang tua kita seumur hidup memperhatikan, mempedulikan kepada kita semua. Jadi doakan sesering mungkin. Minimal habis sholat, habis sholat fardu, selalu doakan 5 kali. Dalam sholat sunat doakan dalam sujud.
Ketika kita saum atau kita safar di jalan, kau ingat orang tua, doakan. Baca Allahumma gfir lahu, kalau ayah yang sudah mati Allahumma gfir lahu, atau Allahumma gfir li walidi, atau Allahumma gfir li abi, boleh. Warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau yang sudah meninggal itu ibu, Allahumma gfir boleh li ummi atau li walidati. Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha, dan seterusnya. Kalau dua-duanya Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Terus hafalkan doa salat jenazah, baca untuk orang tua kita. Atau siapapun orang yang sudah mati dari kalangan kerabat kita, mungkin adik kita, kakak kita, anak kita, atau pasangan kita sudah mendahului walaupun kita sudah nikah lagi. Tetap doakan mereka ya. Doa kita untuk mereka berpengaruh besar. Minta ampunan, minta rahmat lalu dikabul. Turun ampunan, turun rahmat. Itu bisa membebaskan mereka dari azab, bisa meringankan mereka dari azab. Yang pertama, ya lakukan. Amat sangat mungkin seorang muslim yang memiliki dosa yang banyak kalau diazab di alam kuburnya, didoakan oleh orang yang masih hidup, doanya dikabul, berefek kepada orang tersebut. Bisa diselamatkan mereka dari azab kubur. Kedua, kirim hadiah pahala. Sebagian ulama Ahlus Sunnah ya menyatakan, saya meyakini menghadiahkan pahala kepada orang yang wafat, yang sudah mati sampai. Dan itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Seperti akidah At-Tahawiyah yang tadi kita singgung sedikit, ada bab yang khusus diberi Ihda'us Tsawab, menghadiahkan pahala. Dan banyak hadisnya. Seperti umpama membadalkan haji atau umroh. Atau orang umpama mati dalam keadaan punya hutang saum nazar. Dibayarkan oleh oleh kerabatnya. Atau orang mati dalam keadaan punya hutang. Diazab di alam kuburnya. Dibayarkan oleh orang yang masih hidup lunas. Terbebas. Itu banyak dalilnya. Ya. Infak dan sedekah atas nama orang yang sudah mati. Umpamanya nih, sekarang kan jangan sekarang nih. Mungkin 2-3 bulan lagi kita masuk kemarau. Ketika sekarang banyak banjir, banyak longsor, 2-3 bulan lagi mungkin nanti kekeringan. Itu kesempatan emas untuk infak, sedekah, wakaf dalam bentuk bikin sumur. Itu sedekah yang paling dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita bersedekah, berwakaf sumur untuk kepentingan umum atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Sampai pahalanya ke mereka. Dan itu akan mempengaruhi nasib mereka di alam kuburnya ya. Allahu a'lam bissawab. Ke ini dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya bagaimana orang tua yang punya banyak anak. Tapi hanya satu orang anaknya yang soleh, yang suka mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Apakah doa anak yang soleh itu bisa meninggikan derajat orang tua di surga dan meringankan siksa kubur? Ya bisa walaupun satu orang. Punya anaknya 20 dari 4 istri. Tapi yang 19 cuek. Yang satu soleh. Yang satu ini mendoakan, iya. Walaupun satu orang doa kepada orang tua insya Allah ya berpengaruh. Bila orang meninggal di luar negeri, itu kan sampai berapa hari baru dibawa ke Indonesia, baru dikubur. Apakah azab kuburnya menunggu mayit itu dikubur atau tidak? Tidak, karena itu terjadinya di alam kubur, bukan di kuburan. Karena orangnya belum dikuburkan. Semestinya kalau orang mati di suatu tempat, jangan dibawa ke tempat lain. Mati di Bandung, kuburkan di Bandung. Walaupun dia orang Jakarta.
Mati umpamanya di luar negeri walaupun orang Indonesia kuburkan di sana. Cuma masalahnya kalau di Eropa, di Amerika, biaya menguburkan tuh mahal, puluhan juta, malah ratusan juta. Minimal harus ada uang 5.000 euro lah. Sekitar 5.000 kali 18 berapa? 80 juta ya. Untuk mati aja harus ada uang 80 juta tuh. Baru bisa dikuburkan. Kalau enggak dibakar. Maka banyak orang Indonesia meninggal di sana lebih murah dipulangkan ke Indonesia. Paling hanya ngurus administrasi, surat-surat dan beli tiket. Mayit juga beli tiket tuh. Bisa bisnis, itu kan lebih murah daripada 80 juta. Lalu dikuburkan di sini, ini masalahnya ya. Makanya dulu saya sempat mengusulkan ke orang-orang Indonesia yang ada di Eropa itu, coba adakan urunan kematian. Satu orang 10 euro sebulan. Ada 100 orang. Ya. Satu bulan 100 kali 10 berapa? 1.000 euro. Kan gak setiap bulan ada orang mati. Belum tentu setahun sekali. Nanti udah terkumpul banyak, ada yang mati. Bisa dari sana biayanya ya. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan di beberapa tempat ya. Jadi begitulah, semakin cepat dikuburkan semakin baik. Kalau umpamanya dikuburkannya lama, maka tetap proses dari fitnah kubur sudah berlangsung. Termasuk di Madinah, kadang-kadang orang yang mati di Madinah itu tidak langsung disolatkan, dikuburkan. Jadi umpama kita setelah sholat subuh, beres, ada seruan as-sholatu alal amwat rahimakumullah gitu kan. Jangan ada pikiran orang yang disolatkan sekarang itu yang mati kemarin Isya. Enggak, mungkin itu seminggu yang lalu. Terus disimpan dulu di tempat khusus yang ada semacam freezernya gitu supaya awet gitu. Ngantri itu ya. Ngantri didaftar dulu, nggak sembarangan. Nah setelah itu baru tiba, mungkin setelah 3-4 hari baru disolatkan, baru dikuburkan. Tidak langsung pagi ini mati, nanti zuhur atau asar disolatkan, lalu langsung dikuburkan, enggak ya. Karena prosedur ya, karena banyaknya. Apabila seorang meninggal dunia, qadarullah di luar negeri, yang barusan, bukan ya, beda. Kemudian 2 hari baru dikuburkan, baru sampai di Indonesia. Pertanyaan apakah selama, sudah ya tadi. Pertanyaan kedua, bagaimana sebaiknya apakah jenazah itu disegerakan, dikuburkan di mana meninggal? Iya, di mana dia meninggal, di sanalah dia dikuburkan. Gak boleh dipindah ke kota lain. Dosa apa saja yang menyebabkan azab kubur? Nanti bulan depan. Ini penanya ini harus datang lagi. Insya Allah. Apa benda alam kubur, siksa kubur, azab kubur? Benda beda meureun. Apa beda alam kubur, siksa kubur, azab kubur? Siksa kubur bahasa Indonesia, azab kubur bahasa Arab. Mananya sama itu juga. Nah tempatnya di alam kubur gitu. Alam kubur mah alam, siksa dan azab kubur mah siksaan, azab yang ditimpakan kepada penghuni kubur karena dosa-dosanya. Dan itu terjadi di alam kubur. Bagaimana jika keluarga bayi itu kafir? Bayinya tetap muslim. Karena bayinya belum memiliki dosa. Bayinya tetap berada di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Dan pendapat yang lebih kuat, bayinya ke surga. Ikhtilaf para ulama, tapi yang terkuat adalah bayinya ke surga insya Allah ya. Ketika Nabi SAW nanti dijelaskan ketika membahas tentang azab kubur, jenis-jenisnya, itu menyambung dengan nanti Nabi memasuki sebuah taman,
ada pohon besar, ada orang tua dan ada anak-anak kecil. Siapa beliau? Beliau Nabi Ibrahim dan anak kecil itu auladul muslimin. Anak-anak kaum muslimin yang mati ketika bayi. Para sahabat bertanya, wa auladul musyrikina ya Rasul, apakah termasuk anak-anak orang musyrik? Beliau menjawab, wa auladul musyrikin, ya anak-anak orang-orang musyrik juga. Karena walaupun orang tua yang musyrik, anak-anaknya belum memiliki dosa, ya, belum memiliki kesalahan. Oh, terus apakah anak kecil bisa yang orang tuanya kafir bisa menuntun orang tuanya ke surga? Enggak. Kalau orang tuanya kafir enggak bisa menuntun, enggak bisa dituntun ke surga oleh anaknya ya. Jangankan begitu, anaknya Nabi, orang tuanya kafir enggak bisa. Ada yang begitu? Ada. Siapa? Nabi Ibrahim. Beliau Nabi, bapaknya tukang bikin patung yang disembah. Nabi Muhammad SAW, orang tuanya di neraka berdasarkan hadis yang sahih. Ya. Apalagi orang biasa. Bolehkah puasa Sya'ban sampai 6 hari berturut-turut karena adanya hadis yang mengatakan Rasul puasa di bulan Sya'ban hampir sebulan penuh? Boleh. Boleh, setiap hari juga boleh, nggak apa-apa. Itu namanya saum sunnah yang mutlak. Jika ada mayit yang sedang diazab di alam kubur, kemudian azabnya dihentikan karena doa anaknya. Apakah siksa kuburnya akan dihentikan? Sudah tadi ya. Apakah azab kubur nyata terlihat secara fisik, ada bekas dicambut, gosong? Bulan depan ya kita bahas. Apakah dalam syariat Islam ada pembahasan tentang adanya manusia laut? Manusia yang tinggal di dua alam, laut dan daratan? Ada gitu, aku amin. Jika ada, apakah manusia itu terkena kewajiban ibadah? Makhluk di laut ada banyak, ikan ya, kura-kura. Tapi enggak ada manusia laut. Itu mah korban film, korban dongeng ya. Sampai ada pembicaraan, ada enggak alien? Ada enggak makhluk angkasa luar? Dalam arti manusia. Kalau ada mereka ibadah enggak? Kalau ada sholatnya menghadap ke mana? Kan Ka'bahnya ada di alam dunia. Itu macam-macam tuh ya. Kalau itu bagian dari agama, kalau itu ada pasti bagian dari agama, pasti terangkan dalam Quran dan hadis yang sahih. Ini enggak ada ya, jangan terpengaruh oleh informasi dari film, dari dongeng, dari khurafat. Apalagi dimasukkan ke dalam agama ya, maka tidak boleh kita yakini. Tapi kok ada UFO, ada apa-apa dan seterusnya. Kalau UFO itu sejak zaman baheula ada, pasti dialami di zaman Nabi, para sahabat, pasti ada keterangan dari Quran dan Sunnah. Ini tidak ada ya sama sekali. Wallahu a'lam. Mungkin rekayasa NASA mungkin. Jangan bodoh kita gitu. Lalu lahirlah dongeng, film dan tulisan-tulisan, jurnal, cerita tentang masalah itu bukan bagian dari agama kita ya. Ya ada lagi bapak-bapak yang Ustaz mau? Mangga. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Ustadz, tadi terkait dengan jasad atau tubuh yang ada yang kena azab kubur ya. Kan tadi ada contoh yang tadi ngaclong katanya, lompat dari kuburnya gitu kan dengan keadaan gosong. Nah, apakah ada benar-benar ada hubungannya dengan jasad yang asli? Karena kan kita juga kadang menemukan yang sudah tulang belulang seperti itu, Ustaz. Itu aja sih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jawabannya bulan depan. Kan itu yang mau dibahas bulan depan. Kesabaran pisan. Mangga. Di luar tema Ustaz ya? Hoot. Sok. Kalau seandainya imam bacaan Al-Fatihahnya nggak benar,
yang nggak benarnya itu sampai merubah makna. Apakah kita boleh aminin, Ustaz? Lalu kemudian apakah kalau kita tidak aminin, apakah kita wajib membaca Al-Fatihah lagi, Ustaz? Barakallahu fiik. Bagaimana kalau imam baca Al-Fatihahnya tidak benar? Ini ada dua macam. Kalau tidak benarnya dari segi tajwid makhraj dan tidak merubah arti, teruskan. Salatnya sah untuk dirinya, sah keimamannya. Tapi kalau sampai merubah arti, maka kalau bacaan Al-Fatihah sampai salah, kemudian merubah arti, maka tidak sah. Kalau dia sholatnya tidak sah juga keimamannya. Kita tidak boleh bermakmum kepada imam yang seperti itu. Yang harus kita lakukan, coba musyawarah dengan DKM, pilih imam yang benar bacaannya. Kalau punya nyali. Yang jadi masalah yang kayak gitu biasanya aki-aki, yang berpengaruh atau owner dari masjid itu nggak mau diganti, ya nggak? Ada yang begitu? Ada. Jamaatnya berharap mudah-mudahan cepat mati, mudah-mudahan cepat mati. Karena kalau diganti nggak mau dia, marah dia. Ada yang kayak begitu. Nah, kalau begitu cari aja masjid lain. Daripada sholat kita tidak sah, ya. Jadi kalau bacaan imam salah sampai merubah arti dalam membaca Al-Fatihah, maka jangan bermakmum kepada imam yang seperti itu. Kalau kita sudah tahu, ya sudah kita cari masjid lain yang imamnya bacaannya benar, ya. Wallahu a'lam. Mangga, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ada keutamaan meninggal di kuburan Baki ya? Dikuburkan di Baki, itu katanya kan, bukan katanya, ada hadis Rasulullah SAW bahwa penghuni Baki akan dibangkitkan bersama Rasulullah SAW pada hari kiamat. Apakah meninggal di Baki akan tidak terkena fitnah kubur, Ustaz? Afwan. Ya, adakah keterangan keutamaan dikuburkan di Baki? Ya, ada. Nabi SAW suatu saat, ini ceritanya agak panjang. Biasanya ini nyindir emak-emak. Nabi SAW lagi di giliran Aisyah radhiyallahu anha. Ketika malam Nabi SAW bangun pelan-pelan, ngambil sendal pelan-pelan keluar ke ketayepan. Ketayepan itu pelan, lalu keluar. Aisyah curiga. Jangan-jangan Nabi SAW mau ke istrinya yang lain, padahal giliran dia. Perempuan. Akhirnya Aisyah bangun, ambil jilbabnya dikerumuni, diikuti Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW kelihatan ke Baki, lalu kelihatan berdoa menghadap kiblat panjang sekali. Setelah beres, pulang Aisyah lari duluan. Masuk ke rumah pura-pura tidur. Bayangkan habis lari pura-pura tidur. Ngos-ngosan. Nabi SAW masuk kedengaran nafas Aisyah. Ditanya Masya Nuki. Ada apa Aisyah? Lah saya. Oh kamu yang tadi lari di depan saya ya gitu. Kenapa? Kata Aisyah, aku khawatir engkau pergi ke istrimu yang lain. Apa yang terjadi? Fadharaba sadraha fadharaba ala sadri fa'aujatni fi sadri. Beliau nonjok dada saya sampai terasa sakit. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Lalu Nabi menyatakan, Adhonanti ayyakhifallahu wa rasul. Apa kamu menyangka Allah dan Rasulnya khianat kepada kamu? Jadi enggak akan. Nabi SAW keluar itu pertama tidak mau mengganggu Aisyah yang dikira sudah tidur. Dan Jibril tadi datang tidak mau masuk karena Aisyah sudah membuka pakaiannya. Sudah terbuka aurat. Jibril enggak
nggak masuk. Jadi Nabi yang suruh keluar. Jadi Nabi SAW memikirkan kenyamanan Aisyah biar tidak terganggu tidurnya. Aisyah mah curiga. Aisyah sering, malam-malam aku kehilangan Rasulullah SAW. Aku lihat cari, ternyata di pojok rumahnya Nabi lagi sujud sambil menangis. Apa kata Aisyah? Aku dalam satu kondisi buruk sementara Nabi dalam kondisi yang terbaik. Itu Aisyah, apalagi mama sini. Ada suami di sini yang jadi korban kayak gitu? Banyak. Tong curhat atulah. Salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma gfir li ahlil baqi gharqad. Ya Allah ampuni bagi penghuni Baqi Al-Gharqad. Al-Gharqad itu nama pohon apa? Pohon Yahudi. Yang nanti di akhir zaman pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi setelah Dajjal terbunuh. Diburu oleh kaum muslimin, semua benda yang dipakai untuk ngumpet ngomong. Ya muslim, hadza Yahud ya waroi, uqtulu kata. Hei muslim ini Yahudi ngumpet di belakang saya bunuh. Semua benda, batu, pohon, kecuali satu itu pohon Gharqad. Karena ya pohon Yahudi. Dulu di Madinah di Baqi itu banyak pohon Gharqad. Maka disebut Baqi Gharqad. Nah sampai Nabi mendoakan Allahumma gfir li ahlil Baqi Gharqad. Ya Allah ampuni bagi seluruh penghuni Baqi Gharqad. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, membahas hadis ini, beliau menyatakan, sebagian ulama menyatakan yang didoakan itu hanya orang yang saat Nabi mendoakan sudah mati di Gharqad. Hanya berlaku bagi mereka. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, yang lebih kuat ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di Baqi terkena doa ini. Terkena doa dari Nabi, ya Allah ampuni seluruh penghuni Baqi Gharqad. Tidak dibatasi waktunya. Apakah hanya saat itu? Enggak. Tapi siapapun yang nanti akan dikuburkan di sana, semoga diampuni oleh Allah. Dan kematian Allah yang ngatur. Di mana matinya, kapan dan bagaimana. Dan di mana dia akan dikuburkan Allah yang ngatur. Dan ingat seseorang diciptakan dari tanah yang kelak dia mati dikuburkan di tanah itu. Dulu ada si Syiah ahlakahumullah. Mereka dapat informasi keliru antara kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar itu tidak bersatu gitu di mana gitu. Ternyata ketika ke Madinah ada 3 kuburan. Nabi, Abu Bakar dan Umar. Oh menyatu di sana. Baru dia taubat. Kalau begitu Abu Bakar dan Umar tidak mungkin durhaka, tidak mungkin kafir. Karena mereka juga ada hadis yang sama dengan kita. Bahwa seseorang diciptakan dari tanah yang kelak akan menjadi tempat dia dikuburkan di sana. Kalau Nabi, Abu Bakar, Umar itu satu tanah kuburan. Berarti Abu Bakar dan Umar diciptakan dari tanah yang sama dengan tanah diciptakannya Nabi SAW. Ya itu mengandung keutamaan. Sehingga ada enggak boleh enggak kita berharap wafat di Madinah, disolatkan oleh jutaan orang ahli tauhid, didoakan, lalu dikuburkan di Baqi, semoga kita wafat begitu boleh, bingit boleh. Saya termasuk yang sering berdoa, ya Allah wafatkan saya, kuburkan saya di Baqi. Ketika haji atau umrah sana, geletuk kue maut gitu dalam keadaan sujud, terus disolatkan oleh jutaan orang di sana, dikuburkan di sana, Masya Allah, nikmat gitunya. Amin. Ada yang mau ikut? Saya nanti awal Ramadan ada umroh, tapi udah full. Nanti Syawal masih ada ya, yang mau Syawal, yang mau mati di sana, ayo.
Tapi semoga kita husnul khotimah dalam keadaan sebaik-baik mungkin ya. Baik hidup ataupun mati kita. Hidupnya di atas sunnah, matinya juga di atas sunnah. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.